Betapa seramnya main petak umpet di malam hari dengan 4 badut. Selama mereka tidak ketahuan, mereka bisa bebas. Jika tidak, mereka dimasukkan ke dalam sirkus. Waktu bersembunyi selama 10 menit. Mereka lari berpencar. Harry ke kolam renang. Melihat manekin yang ditutup kain. Merasa ada keanehan. Agar meredakan ketakutannya, ia pun menari. Tidak boleh panik. Ini semua cuman manekin. Ia kabur dari sana. Selanjutnya Sandy. Ia masuk ke kamar badut. Memakai topeng badut. Lalu datang ke gudang. Di sana penuh dengan barang. Di kulkas ada sosis. Badut itu pasti hobi makan. Ia pergi kolam renang. Di dalam ruangan gelap, ditaruh banyak manekin. Melihat itu, Sandy panik. Ia berpikir, gimana kalau ia menyamar jadi manekin? Jadi tidak akan ada yang tahu. Ia bersembunyi di balik manekin. Akan lebih sulit ditemukan. Jerry terlihat sibuk. Masih sempat ia makan popcorn. Tidak tahu harus umpet di mana. Ia masuk ke satu ruangan. Di sana ada seekor kelinci. Ia bermain dengan kelinci. Sampai lupa apa tujuan utamanya. Ia sembunyi di belakang sofa. Sayangnya, sofa sulit digeser. Lalu melihat ada sebuah kotak. Di atas kotak ada topi. Ia mengeluarkan kelinci dari dalam kotak. Apa ini tempat sembunyi terbaik? Lihat. Ada beberapa balon di dalam ruangan. Ada boneka juga. Waktu Gary buka lemari. Seketika boneka itu ada di dalam lemari. Ia panik dan bergegas keluar. Ia ke ruang tamu dan umpet di bawah meja. Buat badut merasa malu. Tempat persembunyiannya mudah ditemukan. Ia bergegas pindah. Masuk ke kamar badut wanita. Tak disangka badut wanita mengikutinya. Ia diam-diam menyelinap pergi, tapi balon di depannya meletus. Badut wanita kaget dan berteriak. Ia bergegas cari tempat sembunyi lainnya. Di saat yang sama, Harry melihat sebuah ruangan. Sebuah kotak menarik perhatiannya. Ini alat yang dipakai untuk sirkus. Apa kamu tahu cara pakai gergaji ini? Di sini, ia terpikir cara terbaik untuk bersembunyi. Ia kembali ke ruangan yang ada manekin. Pertama-tama, melepas kaki manekin. Saat mau ambil kepala, ia dikagetkan oleh yang bersembunyi di belakang. Sandy bilang tanpa kepala gimana ia sembunyi. Harry tidak peduli. Keselamatan Sandy. Membawa pergi kepala dan kaki manekin. Ternyata Harry pria yang emosian. Ia menaruh kepala manekin ke dalam kotak. Lalu ia masuk ke dalam. Dan menaruh kaki manekin. Jadi menurutmu, apa ia aman bersembunyi di sini? Sandy mencari tempat persembunyian lain. Ia melihat kotak kayu di bawah tangga, lalu bersembunyi di dalamnya. Di kotak ada lubang kecil. Ia bisa mengamati pergerakan dari luar. Mereka berhasil sembunyi. Para badut siap mencari. Badut botak turun ke bawah tangga, melempar dadu di depan. Lalu menuju ke kamar. Persembunyian Sandy berhasil. Ia bergegas pindah ke tempat lain. Kali ini, ia masuk ke kamar kucing. Ia merasa sekamar dengan kucing. Membuatnya takut. Seketika, badut wanita datang. Ia segera sembunyi di belakang tembok. Untungnya tidak ketahuan. Langsung cari tempat sembunyi lainnya. Sekarang, ia sembunyi di dalam mesin mainan, yang tidak akan ditemukan oleh badut. Tiba-tiba, badut botak datang ke tempat mesin mainan. Ini mesin mainan kesukaannya. Berdiri lama di sana. Mesin tidak menyala. Sebaliknya, Sandy yang kaget langsung mengeluarkan suara. Badut botak jadi tahu. Gary sudah sembunyi cukup lama. Tempat persembunyiannya aman. Suara teriakan badut wanita sangat seram. Membuatnya ketakutan. Jika ada yang melamar badut wanita itu, cepat atau lambat akan jadi tuli. Jangan bicara buruk di belakang badut wanita. Tanpa sepengetahuannya, badut itu mendengarkannya. Ia menyalakan korek api. Ingin meledakkannya. Gary mencium bau asap. Bergegas keluar. Akhirnya, ia ketahuan. Badut merah masuk ke kamar. Menyadari kelincinya hilang. Ia jalan ke arah kotak sulap di sana. Ternyata kelincinya ada di sana. Sebenarnya, ini akal Jerry untuk sembunyi. Menjebak badut merah dengan kelinci. Melihat kelincinya masih hidup, ia keluar dari kamar. Tapi di sini sudah tidak aman. Jerry harus pindah tempat. Ia kembali ke salah satu kamar. Terpajang sederet boneka. Ada yang aneh di sini. Ternyata badut wanita suka main boneka. Ia tidak peduli. Dengan cepat sembunyi ke kolong sofa.
menutup tubuhnya dengan bantal. Tak lama, badut datang, bermain sebentar dengan boneka, seketika merasa menggantuk, masuk ke kolong sofa. Jerry cepat-cepat mendorong badut itu, buka pintu dan kabur. Tapi ia dihadang oleh badut botak. Sayangnya, persembunyiannya gagal. Mari kembali ke Harry. Ia berhasil kabur dari badut botak, keluar dari kotak itu. Ia tidak ingin digergaji sama badut itu. Ini ruang penyimpanan, tempat menyimpan makanan kucing dan bahan makanan mereka. Harry merasa sembunyi di sini aman, berbaring ke dalam rak, menutupi tubuhnya dengan barang. Di saat ini, badut sadar kucingnya hilang. Harry menahan nafasnya. Untungnya tidak ketahuan. Badut kembali untuk ambil makanan kucing. Kali ini Harry tertangkap basah. Badut lompat kegirangan. Di sini, Harry juga ditangkap. Terakhir, mereka berempat diikat, mengancam. Kalau dapat 10,000 like, mereka akan dibebaskan. Jadi menurutmu apa mereka bisa bebas?